Halo, assalamualaikum, selamat siang. Berjumpa lagi sama saya, Liza. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan kalau kita satu server, silakan komen. Mungkin kita mempunyai masalah yang sama. Saya mempunyai masalah di flek. Ini jelas ya, di bagian jidat saya ini penuh sama flek, hanya bagian tengahnya yang agak sepi ya. Kalau di bagian sebelah sini dan sebelah sini sudah jelas ya, sudah kelihatan. Dan di sini ya, dan di sini ya. Ini kalau di konten saya yang pertama, muka saya itu penuh sama flek ya, sampai ke sini. Nah, ini muka saya agak bersih ini karena saya melakukan laser lagi. Laser yang saya lakukan itu karena saya akan mudik ke rumah mertua karena kondisi mertua saya lagi sakit, jadi nggak mungkin kan dengan kondisi muka saya yang mungkin menurut mereka nanti jadinya aneh. Jadi sebaiknya saya lakukan perawatan dulu. Jadi saya itu sudah berkali-kali sebenarnya melakukan laser ya, di klinik kecantikan, laser, meso dan lain-lain ya, tapi belum ada perubahan. Tapi saya menemukan klinik yang melakukan laser, tapi dia hari ketiga dan keempat dia akan terjadi pengelupasan di lapisan dasar sini, dan dia akan mengelupas dan akan cerah, tapi itu tidak berlangsung lama. Itu paling muka kita putih itu sekitar 1 mingguan lebih. Nah, selebihnya dia akan kembali ke flek yang semula. Nah, kalau untuk yang di bagian sini, setelah saya melakukan laser, memang dia akan mengelupas, dia akan putih. Tapi untuk di bagian sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini, tidak ada sama sekali pengelupasan dan tidak ada pengurangan, ya. Itu kondisi kulit saya. Ini saya sengaja memakai bandana seperti ini supaya terlihat jelas ya. Nih. Oke, ini sampai ke sini. Ini sampai ke mata loh. Kadang di laser sampai ke mata ya. Ini juga, nih sampai ke mata. Bisa kebayangkan gimana rasanya laser walaupun sudah di anestesi, itu masih tetap sakit dan perih. Ya, pengorbanan seorang wanita untuk memiliki kulit putih, bersih, cantik. Kalau saya sih tanpa flek saja, saya sudah syukur alhamdulillah, tidak ada masalah kulit lainnya, sudah alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu kenapa muka saya kian hari kian banyak fleknya. Dan saya waktu itu baru mencoba masker bawang merah itu baru 2 malam. Tapi karena saya ada kesibukan, terus ada suami saya mengajak saya untuk mudik, melihat mertua saya yang lagi sakit, terpaksalah saya terhenti melakukan masker itu ya. Mungkin setelah ini saya sekitar 2 hari atau 3 hari, mungkin saya akan melakukan masker pakai bawang merah ya. Nah, ini kondisi saya karena saya sudah melakukan laser, dan pada saat di Palembang saya mencari klinik kecantikan di Palembang yang recommended ya. Apa itu namanya? Nanti coba yang di daerah Palembang cari aja nanti, atau komen apa namanya, nanti saya kasih tahu. Mudah-mudahan klinik itu bisa membantu mengurangi flek-flek di muka saya, karena saya di sana menceritakan kondisi muka saya, dan saya sudah melakukan laser dan meso juga. Ternyata ada dokter itu bilang katanya
laser itu sebenarnya tidak terlalu bagus katanya kan, jangan sering-sering di laser. Nah, saya disarankan juga untuk meso. Saya juga sudah pernah bilang, saya juga sudah melakukan meso, Dok. Ya, mesonya bagaimana? Nanti dia akan sakit di bagian sini yang biasanya sering sakit katanya kan, agak pedih pada saat dimasukkan obat ya. Ternyata meso itu kan banyak macamnya ya. Mungkin para ibu-ibu di tempat di daerahnya pasti mempunyai klinik kecantikan ya, berbagai macam teknik dan dokternya. Nah, kalau di tempat saya perhatikan agak berbeda sama teknik dan cara penjelasan dari dokternya. Dokternya menyarankan saya untuk mesoplek dan ternyata benar. Ini walaupun sudah semua apa namanya itu treatment laser meso yang pernah saya lakukan itu semuanya di anestesi ya. Nah, pada saat pengerjaan memang ternyata benar di bagian sini ini luar biasa sakitnya ya. Pada saat selesai pun dia tetap sakit luar biasa ya di bagian sini memang ternyata. Kalau saya biasa meso itu di daerah saya itu meso itu dia hanya tekniknya ya ditusuk-tusuk jarum, dimasukin serum, terus kan pasti berdarah ya muka kita semuanya kan. Nah, itu nanti serumnya bercampur darah itu masuknya jadinya. Nah, kalau di sana dia menggunakan alat yang dimasukin jarum ya. Masukin jarum terus memang perih dan pedih pada saat obat mesonya itu dimasukkan ke muka kita. Yang paling pedihnya itu memang di bagian atas bibir ini. Selebihnya sih biasa aja karena saya udah sering ditusuk-tusuk jarum ya. Ya, jadi mungkin saya untuk melakukan selama 2 bulan itu terhenti ya. Ibu-ibu, saya mohon maaf, mungkin saya karena ada kendala waktu itu saya mau waktu ya ini hari kedua saya baru pulang juga dari kota Palembang ya karena ada sedikit masalah kesehatan orang tua kami ya. Nah, jadi saya harus melakukan laser karena nggak mungkin dong dengan kondisi seperti muka saya hancur yang tidak enak dipandang oleh keluarga nantinya. Akhirnya saya memutuskan untuk laser dan di Palembang juga saya sempat mencari dokter atau klinik kecantikan di sana ya. Tapi nanti mungkin malam nanti atau malam besok saya akan mulai menggunakan masker bawang merah lagi untuk membantu siapa tahu mempercepat atau memudarkan flek-flek yang ada di muka saya ini yang kurang lebih belasan tahun ini. Kalau 15 tahun sudah lebih. Karena saya kena pertama kali itu di sini ya karena krim abal-abal ya ibu-ibu. Krim abal-abal itu pada saat SMA 2003 ya, 2003 itu. Dan pada saat itu yang namanya masih ABG kan harusnya kalau pakai krim abal-abal itu tidak boleh terkena sinar matahari. Ini mungkin terbakar dari dalam kata dokternya. Nah, kalau yang ini saya sudah sedikit cerita. Saya pernah melakukan operasi kista. Jadi itu ada suntikan yang penghentian hormon. Nah, ini diakibatkan juga dari hormon. Kalau saya perhatikan iya gitu ya. Jadi penghentian hormon yang kita pada saat itu saya tidak haid ya. Tidak haid mungkin darah kotor saya tidak keluar dan akhirnya mencumpuk, dia berlarinya jadi ke flek. Dan ada juga mungkin ada orang yang tidak men tapi dia mungkin tidak lari ke flek ya, ada yang larinya ke jerawat. Tapi jenis muka saya sih mungkin tidak jerawatan, cuman saya flek, larinya ke flek. Tapi kalau yang ini itu jelas krim abal-abal pada zaman dahulu kala ya. Nah, kalau yang ini juga itu mungkin pengaruh hormon ya. Hormon saya sering telat haid, kadang saya nggak haid itu larinya ke sini. Cuman ini mungkin masih tipis ya, cepat saya ketahui, jadi langsung saya laser. Nah, tapi kalau yang ini memang udah lama, waktu itu 2009
atau 2012 saya operasi kista. Ya, itu aja ibu-ibu, informasi dari saya. Mungkin ada ibu-ibu atau bunda-bunda atau mom-mom yang satu server sama saya yang mempunyai masa kulit seperti saya, boleh dong komen di bawah ini, siapa tahu punya masalah atau punya solusi buat saya juga. Ya, selamat siang. Assalamualaikum.